Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Astra International, kode saham ASII ya, diperdagangkan di bursa IDX. Ya, ini adalah situs resminya. Kita lihat sekilas dulu. Jadi Astra International ini adalah perusahaan yang sangat besar di Indonesia, meliputi banyak segmen ya, ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agrobisnis, infrastruktur, dan juga teknologi informasi. Ini saya lihat laporan keuangan tahunan ya, karena kita ingin melihat apa saja sih gurita bisnis dari Astra International ini. Mungkin sobat investor sudah tahu ya kalau Astra itu kan sangat besar, tapi sebesar apa mungkin banyak yang belum tahu. Makanya coba kita bahas sekilas di sini. Ini adalah laporan keuangan tahun 2019 ya, karena tahun 2020 ini belum keluar, makanya kita lihat yang tahun 2019 saja. Karena juga kalau masalah produk dan jasa segmen usaha sepertinya tidak berubah banyak. Yang berubah adalah laporan keuangannya sobat investor. Jadi ini masih valid. Segmen otomotif, Astra itu memiliki banyak segmen bisnis seperti ini. Di kendaraan roda 4, Astra punya Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot, dan juga BMW. Ini Peugeot dan BMW ini pemegang lisensi penjualan di Indonesia dipegang oleh Astra. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Astra punya Honda. Di komponen Astra punya Astra Auto Parts. Astra Auto Parts itu juga adalah perusahaan induk yang membawahi Shop and Drive. Kalau sobat investor punya mobil dan biasanya ganti olinya di mana? Kalau saya seringnya di Shop and Drive karena bagus, resmi, dan harganya juga cukup murah sobat investor. Di produk dan jasa lain-lain terkait otomotif, Astra punya Astra World dan Astra Digital International. Sedangkan di jasa keuangan, Astra punya Astra Sedaya Finance, Toyota Astra Financial Services, dan juga ada Federal International Finance. Ini untuk sepeda motor ya, FIF. Kalau pernah kredit motor Honda pasti pernah dengar kata ini. Ini gede sekali di dunia pembiayaan sepeda motor. Di alat berat juga Astra punya PT Surya Arta Nusantara Finance dan juga ada Komatsu Astra Finance. Pengusaha-pengusaha yang pengen beli traktor, ekskavator itu biasa mereka kreditnya di Komatsu Astra Finance. Dan juga ada asuransi umum juga punya, yaitu ada PT Asuransi Astra Buana. Asuransi jiwa punya PT Astra Aviva Life. Jasa perbankan Bank Permata. Ya, Bank Permata itu adalah merupakan anak perusahaan dari Astra International. Astra juga punya mobile lending fintech, yaitu PT Astra Wilab Digital Arta. Di alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, Astra punya United Tractors dan PT Traktor Nusantara. UT, United Tractor itu gede sekali. Dan juga Traknus ya, Traktor Nusantara. Ada perusahaan pertambangan, kontraktor pertambangan, ada Pama Persada Nusantara. Ini juga salah satu perusahaan pertambangan yang sangat besar juga. Next ada pertambangan, ada PT Tuah Turangga Agung dan PT Agincourt Resources. Jadi Astra selain punya kontraktornya, dia juga punya pertambangannya, yaitu Tuah Turangga Agung dan juga Agincourt Resources. Di konstruksi juga punya Akset ya. Mungkin kalau sobat investor pernah lewat jalan tol pasti sering melihat kata Akset. Nah, Akset ini adalah perusahaan konstruksi milik Astra International. Di energi juga punya, yaitu PT Bumi Jati Power. Next, kita lihat di bidang agribisnis. Agribisnis punya di perkebunan kelapa sawit ada Astra Agro Lestari. Ini juga gede ya, salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu PT Astra Agro Lestari. Ada juga untuk pengolahannya ada PT Tanjung Sarana Lestari, PT Kreasi Jaya Adikarya. Di bidang perdagangan komoditi ada Astra KLK PT Limited, ini yang berpusat di Singapura. Jadi selain di Indonesia juga punya ada perusahaan yang ada di Singapura juga. Dan juga ini ada peternakan dan perkebunan kelapa sawit, ada PT Agro Menara Rahmat. Selain agribisnis, Astra juga punya infrastruktur dan logistik, yaitu ada PT Astra Tol Nusantara dan PT Astra Nusa Perdana. Di logistik ada PT Strasi Autoraya, PT Solusi Mobilitas Bangsa. Jalan tol, nah ternyata Astra juga menjadi pengelola jalan tol sobat investor, dan perusahaannya juga cukup banyak nih anak perusahaannya. Ada PT Marga Mandala Sakti, Marga Trans Nusantara, ada PT Marga Harjaya Infrastruktur, ada PT Transmarga Jateng, ada PT Lintas Marga Sedaya, ada PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Ini kebanyakan Trans Jawa ya. Jadi kalau sobat investor
sering melintas di tol Trans Jawa, ya beberapa ruas tolnya itu ternyata juga ada saham yang dimiliki oleh PT Astra International. Seaport, yaitu pelabuhan laut. Astra juga punya PT Pelabuhan Penajam Banuwataka. Wow, di Penajam ada loh. Dan solusi infrastruktur ada PT Astra Infra Solution. Dan TI, jangan lupakan TI, karena Astra itu adalah salah satu perusahaan teknologi, jadi dia pasti punya, yaitu ada Astragravia. Di bidang solusi layanan kantor ada Astragravia Experience Indonesia, dan juga ada PT Astragravia Informational Technology. Dan ternyata Astra juga punya perusahaan properti, yaitu di properti komersial ada PT Menara Astra, ada PT Samadista Karya, ada PT Astari Sejahtera, ada PT Astari Marga Sarana, ada PT Brahmayasa Bahtera, ada PT Samadista Karya, dan ada PT Astra Modern Land, dan ada PT Award Global Infinity. Luar biasa sobat investor ya. Jika sobat investor investasi di satu perusahaan Astra International ini saja, ini sama saja sobat investor sudah berinvestasi di banyak sekali perusahaan di Indonesia yang sebagian besarnya itu sangat bagus pengelolaannya. Portofolio dari Astra ini sendiri sudah sangat terdiversifikasi. Dan patut dijadikan catatan sobat investor bahwa ini tuh belum semuanya. Total perusahaan Astra itu sekitar 200-an lebih ya, dan ini hanya yang paling besar-besar saja ya. Selain ini masih banyak sekali perusahaan-perusahaan Astra yang lebih kecil yang belum dimasukkan di lembar ini sobat investor. Next, kita lihat dari berita-berita sekilas mengenai Astra ya. Yang paling utama tentu saja mobil, ada siap-siap harga mobil baru Innova bisa turun sampai dengan 80 jutaan jika pajak PPNBM 0%. Berita yang sangat bagus untuk Astra International. Dan lagi, ini ada saham otomotif mulai ngegas, ACI mulai diborong asing. Sepertinya juga asing sudah mulai berminat dengan saham Astra International. Next, kita lihat ini yang menurut saya cukup bagus ya, yaitu ACI tetap akan membagikan dividen kendati kinerja tahun lalu turun. Ini berita tanggal 17 Maret tahun 2021, masih sangat baru. Ini salah satu ciri perusahaan itu bagus dan cukup kuat, itu tetap membagikan dividen di tahun 2021 ini sobat investor, karena tahun 2020 dan bahkan masih sampai sekarang juga ada pandemi yang entah kapan selesainya masih belum jelas. Tapi ketika perusahaan Astra sendiri kan perusahaan yang cukup terdampak dengan pandemi ya, terutama di segmen otomotifnya, tapi ternyata ACI masih tetap membagi dividen. Itu adalah indikator yang sangat bagus bahwa ACI itu perusahaan yang sangat kuat dan mapan. Next, kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ya. Dalam satu hari ini naik sebesar 2,69%. Cukup gede ya. Dalam satu bulan itu masih turun sebesar 0,87%. Dalam 3 bulan itu ternyata turun cukup dalam ya, sampai 7,66%, dan dalam 1 tahun itu masih naik lumayan sampai 48%. Ini menarik sobat investor. Padahal ini data diambil mulai bulan April ya, sekitar bulan April tahun 2020 dan berakhir sampai hari ini, itu ternyata saham Astra itu naik sebesar 48%. Padahal segmen otomotif sendiri yang menjadi tulang punggung dari Astra itu terdampak oleh pandemi. Itu menandakan bahwa investor-investor ini masih sangat percaya dengan kinerja Astra International. Next, kita lihat dari Google ya, untuk melihat sedikit lebih detail. Ini dalam 5 hari masih naik sebesar 3%. 1 bulan sama ya turun. Kalau 6 bulan ini, 6 bulan itu ternyata sebenarnya sih masih naik sampai 22,59% ya. Tapi sebenarnya ini sudah turun dari titik tertingginya itu sebesar 15,81%, yang artinya sekarang adalah titik beli yang sangat bagus bagi sobat investor jika ingin mulai akumulasi saham Astra. Ini dalam 1 tahun naik ya sebesar 48%. Nah, next kita lihat dari fundamentalnya. Ini laporan keuangan ya di tahun 2020, ini sudah sampai 12 bulan, yang artinya sudah lengkap sampai bulan Desember tahun 2020 ya. Sudah lengkap, bagus sekali. Ini salah satu perusahaan yang bagus dan stabil, itu laporan keuangannya sudah lengkap ya. Seharusnya memang sudah lengkap karena sekarang udah bulan Maret, udah sampai pertengahan Maret lebih. Itu perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan kuartal keempatnya itu malah sekarang menjadi pertanyaan ya. Kita lihat harga sahamnya ya. Harga sahamnya itu sebenarnya kalau ditarik garis dari
5 tahun terakhir itu sebenarnya cukup turun, karena di tahun 2014 itu harga sahamnya sempat mencapai 7.400, tahun 2015 6.000, tahun 2016 8.000, tapi sekarang turun menjadi hanya 5.725 saja. Yang bagus itu share out atau jumlah lembar saham beredarnya itu tetap sama sobat investor, dari tahun 2014 sampai tahun 2020 sampai sekarang ya, itu jumlah saham yang beredar itu masih tetap sama, yaitu 40,5 miliar lembar saham saja. Ciri-ciri perusahaan yang stabil dan kuat itu tidak terlalu banyak melakukan right issue, sehingga kepemilikan saham dari para investor juga tidak berkurang. Sedangkan market kapitalnya itu juga sekarang sedang turun. Kita lihat di tahun 2014 itu sampai 300,6 triliun, sedangkan sekarang di tahun 2020 justru turun hanya menjadi 231,8 triliun. Itu bagi sobat investor yang yakin terhadap masa depan Astra itu adalah pertanda yang cukup bagus, karena dia harga sahamnya juga artinya sedang turun cukup drastis ya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Kita lihat kasnya sobat investor. Nah, ini juga yang menarik sobat investor. Meskipun dari market kapitalnya turun dan juga harga sahamnya turun, tapi sebenarnya kasnya itu justru terus meningkat nih. Kita lihat. Tahun 2014 kasnya itu 21,2 triliun. Tahun 2015 itu 27,6 triliun. Tahun 2016 itu 30,3 triliun, tahun 2017 31,9 triliun, dan 2019 itu kasnya 24,7 triliun. 24,7 triliun sobat investor. Dan di tahun 2020 yang terbaru itu kasnya sampai 2 kali lipatnya, melonjak sampai 48,4 triliun, yang artinya Astra itu sangat siap untuk melakukan ekspansi jika keadaan sangat memungkinkan. Dengan ekuitasnya atau modalnya itu sampai 195,5 triliun. Ini bagus loh. Market kapitalnya itu 231 triliun dan ekuitasnya itu sampai 195 triliun, yang artinya itu akan berefek bahwa price to book value-nya itu hanya 1,19. Itu sangat kecil sekali. Nanti kita bahas lebih dalam. Nih, revenue-nya memang sedikit turun ya. Yaitu di tahun 2018 itu 239 triliun revenue-nya, 2019 itu 237 triliun. Nah, ini kita lihat. Kenapa harga saham Astra ini dalam 5 tahun ini turun? Memang secara revenue-nya juga trennya turun ya, terutama di 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2018 239, 2019 237, dan di tahun 2020 ini revenue-nya hanya 175 triliun saja ya, karena ada pandemi. Sebelum ada pandemi juga sudah turun, ditambah ada pandemi semakin turun lagi tren otomotif di tanah air. Astra International itu sangat rutin membagi dividen. Kita lihat nih, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita lihat dari data yang paling lama yang dimiliki oleh Stockbit, yaitu tahun 2009, itu Astra International selalu rutin membagikan dividen sobat investor, luar biasa. Bahkan di tahun biasanya malah sampai 2 kali ya. Ini di tahun 2020 pada saat pandemi sekalipun Astra International masih membagikan dividen 2 kali, yaitu di tanggal 20 kamplitnya di tanggal 24 Juni tahun 2020 dan di 6 Oktober tahun 2020. Dan bahkan sekarang di tahun 2021 juga sudah ada berita bahwa ASI tetap akan membagikan dividen. Ini luar biasa. Salah satu ciri perusahaan yang stabil dan menghargai investornya adalah dia terus membagikan dividen. Dan yieldnya jangan lupakan yieldnya, itu cukup besar ya, sampai 3,2%. Itu cukup besar sobat investor. Next kita lihat dari price to earning ratio. Price to earningnya juga surprisingly masih cukup murah. Kita lihat dari 5 tahun terakhir price to earningnya itu di tahun 2014 itu 15, 2015 itu 16,8, 2016 itu pernya 22, ya sempat menyentuh cukup tinggi sampai 22 untuk perusahaan Astra. Di tahun 2017 pernya sampai 17, dan di tahun 2018 pernya 15, dan di tahun 2019 pernya sampai 12.
Dan sekarang di tahun 2020 pairnya 14,34. Itu menurut saya masih cukup murah. Kenapa masih cukup murah? Nah, selain kita lihat pair, kalau kita lihat dari sudut value perusahaan, yaitu dari segi PBV, itu PBV-nya itu adalah yang paling murah sejak tahun 2014. Kita bacakan detail soalnya ini menarik sobat investor. Di tahun 2014 PBV-nya itu 2,5 kali. Di tahun 2015 PBV-nya itu sampai 1,92. Di tahun 2016 PBV-nya 2,39. Di tahun 2017 PBV-nya itu 2,15. Di tahun 2018 PBV-nya itu 1,9. Di tahun 2019 PBV-nya itu 1,5. Dan di tahun 2020 PBV-nya itu hanya 1,19. Itu sangat murah sekali untuk perusahaan sebesar Astra International, sobat investor. Sedangkan ROE-nya meskipun ya sekarang sedang tidak terlalu bagus ya karena sedang musim pandemi, yaitu return on assetnya itu hanya 4,78 dan ROE-nya itu hanya 8,27%, tapi masih bagus lah, masih menghasilkan. Dan debt to equity rasionya itu juga sangat bagus, hanya 0,73 saja. Jadi hutang dari Astra International ini masih sangat sehat sobat investor. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya, saham Astra International ini sangat cocok untuk dikoleksi sobat investor yang ingin melakukan diversifikasi portofolio tanpa membeli banyak saham, karena dengan membeli satu saham saja ASI ini itu sebenarnya sudah terdiversifikasi sangat luar biasa sampai di berbagai segmen industri di Indonesia. Satu itu. Yang kedua, bagi sobat investor yang ingin mendapatkan pendapatan dari dividen, Astra itu juga sangat bisa diandalkan karena yieldnya yang cukup besar sampai 3% dan histori pembagian dividennya yang sangat rutin ya, tiap tahun selalu membagikan dividen. Jadi sangat bisa diandalkan untuk pembagian dividen. Next, kalau untuk sobat investor yang ingin membeli saham yang tidak terlalu liar pergerakannya ya, artinya cukup stabil, Astra juga bisa dijadikan pilihan. Tapi Astra International ini tidak cocok bagi sobat investor yang ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, yang ingin dalam satu bulan profit sampai 100%. Itu sangat tidak cocok ya, karena Astra ini adalah perusahaan yang sangat besar market capitalnya sampai 231,77 triliun, jadi juga tidak gampang untuk digoreng bandar. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update dari Islam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.